Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, melakukan kampanye megahnya di lapangan Banteng, Jakarta, dengan dukungan penuh dari komunitas ojek online penggemar Erick Thohir, Ojolete. Acara yang bertajuk, Dua Roda Menuju Indonesia Maju, ini tidak hanya menarik perhatian pengemudi ojek daring, tetapi juga menghadirkan sejumlah tokoh penting seperti Erick Thohir, Muhammad Lutfi, Samar Amani, dan petinggi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, dan Budi Satrio Jiwandono. Ribuan pengemudi ojek daring yang memadati lapangan Banteng memberikan sambutan meriah saat Prabowo menyampaikan pidato. Mereka bukan hanya menyuarakan dukungan, tetapi juga memberikan semangat baru kepada Prabowo. Saudara-saudara adalah manusia-manusia terhormat. Saudara-saudara bekerja dengan keringatmu, di bawah panas terik matahari, dan saudara masih semangat, dan saudara masih gembira. Terima kasih. Hari ini saya mendapat tenaga baru. Saya mendapat energi baru dari saudara-saudara sekalian, kata Prabowo, disambut riuh tepuk tangan dan teriakan sorak para pengemudi ojek daring. Erick Thohir, yang turut hadir dalam kampanye tersebut, menjelaskan bahwa acara ini merupakan inisiatif dari Ojolete. Komunitas ini, yang biasa membantu masyarakat beraktivitas, ingin menitipkan harapan kepada Prabowo untuk masa depan pengemudi ojek daring. Jadi, tentu, Pak Prabowo, sahabat-sahabat ojek online, ini ingin menitipkan harapan kepada Bapak. Harapan masa depan sahabat ojol, karena kita tahu Pak Prabowo adalah pemimpin yang bisa menepati janji, calon presiden yang bijaksana, karena beliau sudah cukup semua, nggak usah cari-cari. Beliau pasti akan menjaga kesejahteraan kita semua, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga menyampaikan aspirasi terkait kemajuan sepak bola Indonesia. Sambil menyebutkan bahwa sepak bola juga harus maju, Erick Thohir menitipkan pesan kepada Prabowo terkait dukungan untuk perkembangan olahraga di tanah air. Selain itu, Erick Thohir saat menerima aspirasi dari komunitas ojol penggemar Erick Thohir, Ojolete, mengungkapkan bahwa Ojolete berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan pesan, harapan, aspirasi, serta keluhan para pengemudi ojek online, ojol, di Indonesia. Ojolete dibentuk sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi para pengemudi ojol yang menjadi tulang punggung dalam menyediakan layanan transportasi yang cepat dan efisien di tengah masyarakat, jelas Erick saat menghadiri acara Dua Roda Menuju Indonesia Maju bersama 700 Ojolete di lapangan Banteng, Jakarta. Erick Thohir mengatakan bahwa acara ini mencerminkan semangat perjuangan para pengemudi ojek yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana untuk memajukan diri mereka sendiri dan membangun kemajuan bersama bagi Indonesia. Mengendarai dua roda bukan hanya alat transportasi. Dua Roda Menuju Indonesia Maju adalah semangat juang untuk meraih kemajuan diri dan bersama-sama membangun negeri ini, ujar Erick, memberikan penjelasan mengenai tema acara. Erick menyebutkan bahwa acara ini sekaligus menjadi platform bagi para pengemudi ojek untuk menyuarakan pesan dan harapan mereka kepada Prabowo Subianto. Melalui acara ini, ojol dapat memberikan kesempatan kepada para pengemudi ojol untuk menyampaikan pesan positif, harapan, serta aspirasi mereka terkait kondisi pekerjaan dan kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari ekosistem ojol kepada Bapak Prabowo yang punya perhatian terhadap ojol, kata Erick. Erick Thohir menjelaskan bahwa kegiatan ini menciptakan jalur komunikasi langsung antara ojol dan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ekonomi nasional. Sebagai tokoh yang dianggap memiliki peran strategis dalam mengembangkan sektor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Erick Thohir berusaha menjembatani aspirasi dan harapan para pengemudi ojek daring kepada Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut, Prabowo Subianto juga mengingatkan massa yang mayoritas berprofesi sebagai pengemudi ojek daring untuk datang ke tempat pemungutan suara, TPS, dan menggunakan hak pilih mereka pada tanggal 14 Februari 2024. 25 hari lagi, saudara-saudara punya kekuasaan yang sama. Satu orang, satu suara. Tidak ada jenderal, tidak ada ojol, tidak ada profesor, tidak ada petani, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Satu orang, satu suara. Jadi, saudara-saudara, saya minta benar-benar saudara harus datang ke TPS, kata Prabowo. Dia melanjutkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka bersama Koalisi Indonesia Maju bertekad menjaga dan mengolah kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Saya berjanji, saya bersumpah kepada kalian, saya akan bekerja sekuat tenaga saya, kata Prabowo, menggambarkan komitmen dan dedikasinya. Dalam acara yang penuh semangat ini, Prabowo tidak hanya memberikan pidato, tetapi juga menyempatkan diri untuk menyalami massa yang berdiri di barisan depan panggung. Dalam momen ini Prabowo, selain menyampaikan pidato dan memotivasi ribuan pengemudi ojek daring, Prabowo juga berinteraksi dengan mereka secara santai. Pada suatu momen yang menyegarkan itu, Prabowo bertanya kepada para pengemudi ojek daring, atau yang akrab disebut ojol, mengenai nilai yang mereka berikan kepadanya. Hal ini merujuk pada pernyataan Prabowo yang mengaku mendapat nilai 11 dari 100 oleh Anies Baswedan selama debat Capres yang diselenggarakan oleh KPU. Tunggu, boleh saya minta satu pertanyaan? Saudara kasih nilai berapa kepada saya? Saya beberapa minggu lalu sedih. Saya dikasih nilai 11 dari 100, ungkap Prabowo dengan raut wajah penuh keceriaan. Saat ojol memberikan berbagai nilai, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan nilai yang diberikan Anies. Ia mengajak masyarakat untuk menilai kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Emang lu siapa? Tanya nih mereka nilainya berapa? Tanya Prabowo dengan nada penuh keceriaan. 100, jawab anggota ojolet secara serentak. Wah itu ketinggian, ujar Prabowo, yang kemudian disambut gelak tawa meriah dari masyarakat yang hadir. Prabowo, tanpa ragu, menuruti permintaan para anggota ojolet untuk melakukan joget gemoy. Ia menunjukkan sikap yang santai dan tidak terbebani oleh nilai yang mungkin diberikan oleh lawan politiknya. Joget? Nanti saya dimarahin lagi. Katanya calon presiden harus punya gagasan. Katanya calon presiden harus ngomongnya sopan-sopan. Ada musik nggak? Mana musiknya? Nanti nilainya jelek lagi, tutur Prabowo dengan penuh humor. Pada akhirnya, Prabowo ikut serta dalam aksi joget gemoy, menunjukkan sisi keceriaan dan keterbukaannya terhadap interaksi dengan masyarakat. Aksi tersebut disambut hangat dan riuh oleh para ojol serta pengunjung lainnya yang hadir dalam acara tersebut.